Kemarin kan kita membahas Ibrahim, lalu siapa lagi? Ismail, lalu Ibunda Hajar. Nah, Ibunda Hajar. Jadi Ibrahim kemarin kan punya istri dua. Satu Ibunda Sarah, satunya Ibunda Hajar. Kalau dari Ibunda Sarah ini, Ibrahim mempunyai putra yang bernama Ishak. Ishak. Jadi Nabi Ishak, Nabi Ishak itu jalur dari Ibunda Sarah. Tapi kalau jalur dari Ibunda Hajar mempunyai putra yang bernama Ismail. Jadi antara Ismail dan Ishak itu merupakan saudara seayah. Nah, nabi-nabi ini diturunkan dari jalur, kebanyakan dari jalur Nabi Ishak. Lalu dari Nabi Ismail ini kemudian turun seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman fitrullah, Allah membuktikan apa? Karena begini, dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu meragukan. Apa benar toh Nabi Muhammad ini keturunannya Ibrahim? Itu kan diragukan. Betul-betul diragukan. Nabi Ibrahim itu kan kalau di Alkitab kan beliau hidupnya di mana? Yang pertama di Babilonia, di Irak. Lalu kemudian setelah setelah berkeluarga, beliau berada di Palestina. Nah, di Palestina mosok ning Mekah ada jejaknya Nabi Ibrahim. Ini orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu meragukan bahwasanya Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail. Nah, jejak ini kemudian Allah buktikan di Quran surat Al-Baqarah. Allah firmankan, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, di situ Allah firmankan bahwasanya Ibrahim itu meninggalkan jejak di Mekah dengan adanya apa? Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Makom Ibrahim itu batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, karena istilah Gus Bahak itu karena Nabi Ibrahim itu orangnya keramat. Keramat itu apa? Sakti. Sakti. Maka batu yang tempatnya untuk berpijak itu meninggalkan bekas. Nah, bekas berpijaknya Nabi Ibrahim ini kemudian dinamakan Makom Ibrahim. Ya, yang sekarang yang ke Baitullah itu di sebelah kanan, kanan Hajar Aswad agak ke sana itu, di situ diletakkan Makom Ibrahim. Nanti mudah-mudahan jenengan semuanya bisa menyaksikan Makom Ibrahim di tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu bukti yang membuktikan bahwasanya Ibrahim itu pernah betul-betul berada di Mekah dan meninggalkan putranya yang bernama Ismail. Nah, ceritanya bagaimana? Kemarin sudah diulas sedikit ya tentang cerita atau kisahnya Nabi Ismail ketika di Mekah atau saat itu dinamakan negeri Makkah. Allah firmankan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, Ibrahim kemarin kan diceritakan dari negeri Palestina, Palestina, karena saat itu istri beliau, istri yang tua, istri yang sepuh, Ibunda Hajar itu cemburu. Loh, ternyata Ibunda Hajar ya punya cemburu. Jadi biasa ya, istri sepuh cemburu dengan istri muda. Nah, biasa kan? Ini manusiawi.
Sing garwane kalih sinten nih? Sok ngoten napa mboten nih? Nah, loh kenapa cemburu? Karena Ibunda Sarah ini sudah berharap keturunan, ya, keturunan sekian puluh tahun, ya. Bahkan Ibunda Sarah ini oleh medis itu divonis mandul, ya, mandul, wis mandul, wis sepuh, wis menopause. Kira-kira duwe putra napa mboten? Angel, ngoten nggih, angel wis menopause, mandul, sisan. Lah tiba-tiba kok ketika menikah, menikahi Hajar, ini kemudian apa? Mengandung. Nah Hajar juga menjaga perasaannya. Ketika mengandung itu dilahirkan ini beliau memakai stagen. Penora ketok. Nah ini asal muasalnya atau wanita yang pertama kali memakai stagen itu Ibunda Hajar. Jadi dengan yang memakai stagen itu melu-melu Ibunda Hajar. Memakai stagen untuk apa? Nutupi kehamilannya. Tapi namanya orang hamil itu kan tetap melahirkan, apa okay? Melahirkan. Betul, ketika melahirkan Ibunda Hajar tahu, ternyata apa? Ibunda Sarah tahu ternyata Hajar hamil dan melahirkan. Nah, ketika melahirkan ini, Ibrahim kan akhirnya lebih sayang kepada Hajar. Perhatiannya banyak tercurah ke sini karena punya anak yang begitu didambakan. Nah, lalu Ibunda Hajar ini karena cemburu, okay, akhirnya beliau memerintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim suamiku, bawalah keluar Hajar. Kemana? Terserah pokoknya. Guna metu. Guna metu. Betul, akhirnya dengan naik unta ini bertiga, Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Ismail ini berjalan tidak tentu arah. Orang duwe tujuan. Nampah orang di tujuan itu rekosan apa mboten? Tuan ku anggere dijak napa niku? Rencang seteri napa anak niku? Ayo mlaku-mlaku ning dhisik tujuane biru ora bingung arahe. Wis tekan kono ini kan dadi bingung. Nah, ini berjalan naik unta di tengah padang pasir berminggu-minggu tidak tahu tujuannya kemana. Ibrahim cuma berserah biar Allah yang membimbing unta ini. Berserah diri. Lalu kemudian sampailah setelah berminggu-minggu berjalan dari Palestina, Palestina sampai di padang yang sangat tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air. Jangan bayangin, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Allah memerintahkan untuk berhenti. Sakit bayangin mboten Ibu dan Bapak. Nak padang pasir saat niki hari per hari ini suhunya di sana itu bisa sampai nyampe 50 derajat. Nak teng mriki niku suhunya nak siang pinten niki? 33 ngoten nggih. Niku es teh sampun laris. Ning teng padang pasir mboten wonten wong dodol es teh. Omah ora enek. Iyup-iyupan mboten wonten. Nah, disitulah Allah memerintahkan untuk meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail yang saat itu dikatakan masih bayi merah. Bayi merah berarti terus alit banget, terus cilik banget. Dari wonten setahun. Dan firman Allah. Nah, kemudian Nabi Ismail ditinggalkan di situ. Nah, kemarin disebutkan ketika ditinggalkan niku dibekali dengan satu namanya apa nggih? Wadah air, katakanlah tempayan. Kok tempayan kegeden. Satu gembes. Dan satu rantang makan. Kalau sekarang istilahnya ngoten. Ditinggali teng mriku sebagai bekalnya. Kemudian Nabi Ibrahim mendel mawon langsung berpaling, terus kemudian kembali. Loh, kenapa kembali? Ibrahim bingung. Wong lanang niku ngoten nggih Bu. Wong lanang niku nak kira-kira ora mampu, niku mendel mawon. Nggih, leres mboten? Leres Pak Cem nggih. Nak dijaluki bojone ora mampu,
meneng wae. Arab jawab bingung. Ngoten Pak Rudi. Pakai wo. Oke, maka Ibrahim juga demikian. Karena yo, jadi hati ini nyesek, gitu loh, nyesek. Ini dalam satu sisi Sarah cemburu. Nah, Allah juga memerintahkan untuk Ibrahim meninggalkan di situ. Hati ini orang tekan, neng mawon. Lajeng Ibunda Hajar mengejar. Ya suamiku, ya Ibrahim, kenapa engkau aku tinggalkan di sini, di lembah yang tidak ada kehidupan, yang sangat panas, yang sangat panas, yang tidak ada air. Ibrahim namung mendel mawon. Kira-kira nak ibu-ibu ngoten napa niku? Anyel napa mboten niku? Ngamuk. Ning niki memang ngajari orang yang istimewa, amat ditiru, nek jenengan niru ora mungkin kuat. Lajeng dia yang meleh, ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Mendel mawon. Yang ketiga ditanya, ya suamiku, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menyampaikan, iya betul, ini perintah Allah. Nah, kalau ini perintah Allah, ya Ibrahim, sekarang pergilah. Allah pasti akan menjaga kami. Allah pasti akan memelihara kami. Kinten-kinten ibu-ibu jamaah Sildati wonten sing ngoten niku mboten? Wonten. Saestu niki. Alhamdulillah. Berarti wanita solehah. Manut karo garwane, karena memang kalau seorang suami itu kalau benar ya kudu dinut ngoten nggih. Nek nak salah napa? Dielek nggih. Nah itu. Manfirullah. Kalau kemudian Ibunda Hajar menyilahkan Ibrahim, silahkan Ibrahim, pergilah. Pergilah. Pasti Allah akan memelihara kami. Nggih, ditinggal ning padang pasir, orang duwe bekal. Sampai kemudian tidak berapa lama, air bekal yang dimakan, yang diminum, air minum yang diminum habis. Habis. Kemudian apa? Ibunda Hajar berusaha mencari air. Dilihatnya di sana ada bukit Sofa, di sebelahnya ada bukit Marwah. Memang Mekah itu katakanlah lembah, lembah. Jadi tempat cekungan yang dikelilingi oleh gunung. Nah, di sebelah selatan ada Sofa, di utara ada Marwah. Lalu agak ke sana lagi ada dan namanya Jabal Abu Qubais. Lalu sebelah baratnya ada Jabal Umar. Jadi ada gunung-gunung itu. Nah, Ka'bah itu letaknya di mana? Di lembah cekungan ini. Kemudian singkat kisah, Ibunda Hajar ini naik ke Bukit Sofa. Untuk apa? Mencari air. Juga melihat jika ada orang yang lewat, yang membawa bekal. Tapi dilihat dari Bukit Sofa, tidak ada orang. Lalu dilihatnya di Bukit Marwah juga di sana kok kelihatannya ada air. Lalu menuju Bukit Safa. Di sana melihat orang juga tidak ada. Lalu dilihat di Bukit Safa, di sana kok ada air. Fata Morgana. Kados kula panjenengan nak siang hari melihat aspal, nonton ya. Itu kan tampak kayak uap air. Nah, seperti itu saking panasnya. Terus sampai berapa kali? 7 kali. Nah, setelah ke-7 kali ini beliau menengok Ismail itu masih nangis kejer, karena kehausan. Qadarullah kakinya itu jejak. Nah, di situ kemudian muncul apa? Mata air. Mata air. Nah, setelah muncul mata air, Ibunda Hajar ini kemudian dia kaget sekaligus senang. Maka dia katakan zam, kumpul. Jadi airnya itu diminta kumpul supaya tidak meluber kemana-mana. Akhirnya betul. Alhamdulillah di situ kemudian muncullah mata air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Mata air yang masya Allah merupakan sebuah mukjizat di mana setiap hari ratusan ribu orang mengambilnya. Bagaimana jutaan liter setiap hari dikeluarkan, tapi tidak pernah
kering. Masya Allah. Ini ada satu filosofi atau hikmah yang luar biasa. Ketika Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah, dia berusaha mencari, dia berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Lalu tiba-tiba yang mendapatkan air tadi siapa? Ismail kecil. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita ini diminta oleh Allah untuk introspeksi diri. Apa yang kita dapatkan ini belum tentu usaha dari kita. Apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan ini belum tentu dari usaha kita. Boleh jadi itu merupakan usaha dan doa dari orang tua kita, dari simbah kita yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku hidup berkecukupan, rezekinya yang melimpah. Nah, kan ngoten to nggih, Ibu, Bapak, doa ini ngoten mboten? Nah, jadi jangan berbangga diri, jangan sombong. Wah, aku iso ngene kan karena apa? Aku pekerja keras, aku pinter. Nah, itu boleh jadi itu adalah hasil doa dari orang tua. Nah, ini hikmahnya. Jadi kita nggak boleh berbangga diri dan sombong. Karena apa? Itu merupakan doa-doa dari kedua orang tua kita. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail, beliau juga berdoa. Nah, doanya ini sebagian di sini, sebagian juga di surat Al-Baqarah. Nah, doanya apa? Rabbana liyuqimas sholata waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana liyuqimas sholat, ya Allah jadikanlah anak turunku, jadikanlah apa? Rabbana liyuqimas sholat, jadikanlah hati, jadikanlah anak turun ini orang yang cenderung untuk melaksanakan sholat. Padahal afidatan minan nas, dan juga apa? Sebagian hati manusia itu cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka warzuqhum minas samarati, dari buah-buahan. Maka sekarang ini negeri Mekah betul-betul menjadi negeri yang makmur. Ini salah satunya berkat dari doa Nabi Ibrahim. La'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur. Singkat kisah, ini tadi ibrah yang pertama apa? Yang pertama, Ibunda Hajar atau seorang istri itu harus taat kepada suami selama suami itu benar, berada di jalan Allah. Loh, kenapa harus taat? Karena memang ridho seorang istri itu terletak pada ridho dari suami. Nah, maka seorang istri tidak boleh meninggikan suaranya. Nah, suami ini duka, istri ini mendel, orang malah jadi kompor. Tapi nggih ngoten, suami yang baik itu ketika istrinya agak tinggi, aja melu tinggi. Dadine nak napa? Kopong nggih. Maka harus saling menjaga. Nah, kemudian setelah Ismail ini menjelang usia remaja, maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihnya. Kemarin sudah dibahas sedikit. Nah, yaitu dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-37, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni abauka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah teladan yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Ketika Ismail menginjak usia untuk bisa bekerja,
dalam hal ini sekitar 8 tahun nggih. 8 tahun wis bisa dijali tulung. Ning kono tumbaske. Tumbaske nggih Mas Lilik kono. Kan ngoten niku lho nggih, wis sisa dijak blonjo. Ngene tumbaske lombok entek, tumbaske Mas Teguh, Mas Teguh ngoten lho. Nah itu sudah bisa diajak bekerja. Nggih. Nak wayahe angon ngono ya sisa angon. Maka Ibrahim ini mendapatkan wahyu dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail. Sampai 3 kali Pak, Ibrahim ini bermimpi. Mimpi ini podo terus. Padahal mimpi seorang nabi itu merupakan wahyu. Nah kemudian apa yang dikatakan Ibrahim? Wahai anakku, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Nah kinten-kinten anak kula panjenengan ngoten nggih ditarani, "Leh aku kan nyembelih kowe iki." Kira-kira jawabane pripun niku? Nangis. Nah, nangis mending ya. Nah, nangis mending. Melayu. Melayu itu mending. Tapi sebagian ada yang, "Pak, daripada kula disembelih, tak sembelih dhewe." Wonten mboten sing ngoten niku. Tapi yang dikatakan Ismail ini, qala ya abati fa'ma tu'maru. Wahai ayahku, nggih, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sajidin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang tidak ada duanya. Ketika akan disembelih, dia malah mengatakan, "Ya Allah, kalau itu perintah Allah, lakukanlah. Insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar." Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, menciptakan anak yang demikian ini adalah harapan kita. Ismail yang ketika kecil ditinggal ayahnya di Palestina, dia mendapatkan pengajaran yang baik dari ibundanya, Ibunda Hajar. Orang ditugoni bapaknya, tapi mendapatkan pendidikan yang baik. Maka madrasah pertama seorang anak itu adalah siapa? Ibu. Madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Pembentuk karakter itu adalah ibu. Apalagi seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu dekat ibunya, insya Allah hatinya menjadi lembut. Nah, menjadi lembut. PR kita saat ini adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita ini menjadi Ismail. Menjadi Ismail. Ini pekerjaan yang sangat sulit untuk sekarang ini. Kenapa? Karena kita lihat anak-anak sekarang ini dengan membudayanya medsos, itu kerusakannya luar biasa. Ibu dan Bapak, kalau sekarang kalau dulu mempunyai anak perempuan itu sangat khawatir dengan rawan pelecehan. Los semua boten. Leres nggih. Sekarang anak laki-laki pun itu juga sangat rawan untuk pelecehan. Kemarin di medsos itu ada, Pak. Laki-laki yang sering mencari mangsa itu kepada anak-anak yang sering main game online. Putra kita sering main game online apa betul? Nah ternyata ketika main game online, macamnya apa mawon Pak Niko? Ada yang pernah main? Nah, namanya Roblox ya. Roblox ada lagi apa itu? Nah ketika main game online itu kan terjadi komunikasi Pak. Itu anak-anak itu diminta untuk foto kakinya dulu, kemudian memfoto bagian atasnya lagi. Itu sama-sama laki-lakinya.
lalu kemudian diajak ketemu dalam, dan akhirnya di situ dilecehkan. Kenapa? Sekarang ini banyak muncul penyuka sesama jenis. Maka ketika dulu kita kalau kita mempunyai anak perempuan itu kita sangat khawatir, sekarang anak laki-laki pun tidak luput dari masalah itu. Maka tugas kita itu menjaga anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka berikanlah pendidikan yang baik. Berikanlah pendidikan yang baik. Nah, itu perintah kalau bapaknya atau orang tuanya orang yang beriman. Tapi kalau misalkan orang tuanya itu orang yang tidak beriman, bagaimana kita menyikapi perintah tersebut? Nah, ini Allah tuntunkan dalam Quran surat Luqman, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku, andusrika bima laisa laka bi ilm, memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang itu, maka bagaimana sikap kita? Maka jangan patuhi keduanya. Jadi kita patuh kepada orang tua itu tidak boleh membabi buta. Sing penting perintah wong tua taati. Kalau perintahnya itu memang tidak sesuai syar'i, melanggar perintah Allah, maka apa? Tidak boleh kita laksanakan. Nggih. Wonten Pak, kula nate pas cilik niku wonten kisah niki. Wonten kiai sepuh sing hobine niku dahar napa? Sate guguk. Richard, sate guguk. Lah niku pas gerah niku ngakon anake. Oleh aku tukono sate guguk. Niki wonten sing penggemar mboten niki? Mboten wonten nggih. Alhamdulillah karena memang hansing itu hukumnya apa? Haram. Nah, dulu kan di sini marak nih sate apa? Sate jamu, sate jamu. Anaknya ini orang yang beriman. Bapak gerah nggih marine yen napa? Maam sate jamu. Wah, ini bingung, kita tukokke apa ora to iki. Lah kira-kira gimana? Kita berikan enggak nonton itu? Kalau kita tidak. Akhirnya apa? Anak tadi karena yo pengen bapak mari ditukok nih. Ditukok nih. Tapi tidak ke sate jamu. Tukokin apa? Sate wedhus. Wah, ini dimasak rica. Wah, ternyata setelah ditumbaskan ini bapaknya yo mari. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan untuk tidak taat kepada Allah, maka kita wajib menolaknya. Tidak boleh dilaksanakan. Karena banyak juga orang tua yang memerintahkan anak-anaknya untuk tidak taat itu banyak. Kalau kita tahu ibu dan bapak di kota-kota besar, dulu di Solo juga banyak anak-anak yang diperintahkan untuk menjadi apa? Pengemis, meminta-minta. Kata anak mboten, wadah didropi wong tuane. Saya ingat betul, ibu-ibu banyak dari desa itu ngejak anak-anaknya, ternyata ditunggoni anak-anaknya itu diminta keliling ke rumah-rumah untuk meminta-minta. Meminta-minta itu di Islam dilarang atau enggak? Dilarang, dilarang. Bahkan nanti ketika orang-orang itu meminta-minta menjadi pengemis,
menjadi memintanya boleh, tapi sekedar untuk mencukupi kebutuhan makannya. Kalau selebihnya itu, maka hartanya itu besok akan menjadi api. Nah ini, teman video makullah. Lalu Allah bagaimana memerintahkan kita ketika menjadi orang tua yang tidak taat? Maka Allah perintahkan, fala tuti'huma. Maka Allah perintahkan apa? Tadi jangan menuruti wasahibuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah ketika di dunia itu dengan baik. Jadi untuk urusan yang menentang syariat Allah kita tidak boleh menerimanya, tapi Allah tetap memerintahkan supaya kita itu mempergauli orang tua kita dengan baik. Tidak boleh apa? Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh berkata-kata yang kasar. Nah ini, saya kira di lingkungan kita ini banyak ya anak yang mempunyai orang tua yang tidak seakidah. Tidak banyak, mungkin ada nih. Ada nama betul? Nah, ada. Maka untuk urusan akidah jangan dituruti, tetapi untuk urusan dunia Allah perintahkan wasahibuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah keduanya dengan baik. Jadi tetap silaturahim, ngoten nggih, ampun di pedot nggih, tetap membantu secara finansial kalau kita mampu. Wes beda akidahé surat melu campur. Nah, dewe-dewe enggak boleh. Manfidil makullah. Kemudian Ismail tadi menyampaikan, ya Allah, ya abahku, ya bapakku, lakukanlah, insya Allah aku menjadi orang-orang yang sabar. Lalu kemudian ayat ini dilanjutkan di Quran surat As-Saffat ayat yang ke-105 sampai 107. Allah firmankan, qad sadaqtar ru'ya, sungguh Ibrahim engkau telah membenarkan mimpimu, telah menjalankan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi ibu dan bapak, ketika kita melaksanakan perintah Allah, yakinlah bahwasanya Allah akan apa? Tidak melalaikan atau melupakan kebaikan kita itu. Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Kemarin saya tuh melihat kisahnya Pak Didi. Pak Didi ini ku nopo? Kalau jenengan di Facebook nggih, itu ada kisah Pak Didi itu yang dulu overweight. Berarti bobotnya itu 100 kilo lebih. Lalu kemudian dia itu nekuni lari, Pak. Nah, lari jogging itu. Jogging, jadi dia itu tiap hari lari, Pak. Tang lari ini itu puluhan kilo tiap hari. Akhirnya kemudian bobotnya menjadi sekitar 67. Nah, turunnya banyak. Nah, dia itu ditanya, Pak Didi, jenengan kok tiap hari lari itu terus kerjane nopo? Nah, yang menarik ini, jawabannya itu saya menarik betul. Dia cerita, saya ini dulu pengusaha besar komputer, di luar Jawa. Dan saking besarnya usaha saya itu, saya tuh mendapatkan kepercayaan dari bank dengan mendapatkan hutang 20 miliar. 20 miliar itu kata nomor betul. Kata nomor betul. Nah, dari hutang 20 miliar itu saya tiap bulan harus mengangsur 200 juta. Niku baru bungane. Baru bungane. 200 juta per bulan baru bungane. Kira-kira kerjanya pripun nih keterusan? Dia kisahkan, saya itu tiap hari kerja sebelum jam kerja dimulai. Bahkan nanti saya pulangnya itu setelah malam. Tiap hari nyambut gawe, dia caranya isok ngangsor. Nah, bayangkan Pak, 200 juta per bulan baru
bunganya. Tapi kemudian dia itu akhirnya belajar ngaji, menghadiri kajian. Dia tahu bahwasanya itu merupakan apa? Riba. Lalu apa yang dilakukan? Dijual semuanya yang dia punya. Dia jual. Perusahaannya pun dijual. Untuk apa? Melunasi semua hutangnya. Kemudian dia pindah, Pak, berhijrah. Setelah hijrah itu apa? Dia mulai dari nol sama sekali. Rumah ngontrak, mobil juga tidak punya. Akhirnya dia memulai usaha dari nol. Dia ceritakan, Masya Allah, selama 5 tahun saya berusaha dari nol itu, dari nol itu, Allah mampukan saya membeli rumah yang nilainya 5 miliar. Itu tadi apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita berazam dengan baik, yang tadi penuh dengan hutang, kemudian dia melakukan riba, kemudian dia taubatan nasuha, dia jual semuanya, dia dimulai dari nol, ternyata apa? Allah membalas dengan kebaikan yang lebih. 5 tahun dia bisa membeli rumah 5 miliar, bisa membeli mobil, bisa membeli apa yang dia inginkan. Hikmahnya ini. Maka ketika kita melakukan suatu kebaikan, yakinlah Allah pasti akan membalas kebaikan itu dengan lebih baik. Sama seperti Ibrahim. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kalau tadi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, kalau Pak Didik tadi diuji dengan harta, dengan pekerjaan yang modalnya dari apa? Riba. Dari riba. Ujiannya kan sekarang itu hampir sama, gitu. Bersama dulu dengan diuji dengan menyembelih. Sekarang ujiannya macam-macam. Fafadainahu bizibhin adzim. Nah, atas ketaatan Ibrahim, atas ketaatan Ismail menyembelih ini, ketika pedang sudah ditempelkan di leher, bahkan Ismail meminta kepada ayahnya, ya wahai ayahku, tutuplah mataku. Supaya apa? Supaya engkau tidak ragu ketika engkau menyembelih aku. Bukan yang dikhawatirkan Ismail, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan ayahnya ketika nanti mata Nabi Ibrahim ketemu dengan mata Nabi Ismail, hatinya menjadi luluh. Karena kan yang pandangan mata ini kan medeni, Pak. Yang tadinya tegel jadi orang tegel. Dan Ibrahim pun dia menyiapkan diri dengan baik. Dia asah pisaunya setajam mungkin supaya tidak menyakiti anaknya yang disembelih. Nah, maka kemudian Bapak, ketika kita akan menyembelih kemari binatang korban, itu kan Islam mengajarkan supaya apa? Alat asahnya tajam. Kalau kita melihat video-video yang menyembelih korban, hewan korban itu pisone apa? Ketul. Wah, ibu orang cerdas, kan kasihan itu, sakit ya, kesakitan binatangnya. Maka Ibrahim pun menyiapkan pisau itu setajam mungkin supaya nanti Ismail tidak sakit. Betul, ketika pisau sudah ditempelkan di lehernya, Allah tadi sampaikan diganti dengan bidhibhin adzim, kambing yang besar. Dan akhirnya ini menjadi syariat bagi kita semuanya untuk apa? Setiap tahun melaksanakan korban. Melaksanakan korban. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah menurunkan nikmat yang sangat banyak. Nikmat Allah kepada kita banyak apa mboten? Kata apa mboten? Wadah. Nah, sebagai rasa untuk mensyukuri ini, fasholli li rabbika wanhar. Jika engkau merasa nikmat itu banyak, engkau bersyukur, maka kerjakanlah sholat. Dalam hal ini sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Maka alhamdulillah kemarin di Sidodadi ada 13 sapi ini, ada 14 kambing. Ini menunjukkan jamaah Sidodadi itu betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Nah, untuk tahun depan
Kita persiapkan. Ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Karena ini perintah Allah, kalau engkau mensyukuri maka berkorbanlah. Nah ini monggo kita mulai nabung. Kemarin saya sudah mulai nabung, Mas Yoga. Saya nabung 1 bulan 300.000. Kalau 300.000 kali 12 sudah berapa nanti? Sudah 36. Nah, besok uyurannya 4 juta, berarti tinggal nambahi 100. Kalau kita mulai dari sekarang insya Allah ringan. Oke, sasi nabung 200, 200, besok dapat 2.400.000, ikut korban yang 2.900.000, kan tinggal 500, dan insya Allah pahala itu sudah dimulai dari sekarang. Karena apa? Niat sudah kita buktikan. Bagaimana firman itu yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana seorang istri harus taat kepada suaminya, bagaimana seorang anak harus taat kepada ibu dan bapaknya, dan bagaimana seorang suami harus betul-betul menjaga perasaan istri dan anaknya. Jangan bersikap otoriter. Pokoknya apa sing tak omongke dadi hukum. Seperti tadi, Ibrahim mengajak bermusyawarah kepada Ismail. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita dari keluarga Ibrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.